Halo, halo. Bertemu lagi dengan saya Setio Nugroho bersama NF Literasi di podcast Selasa. Baik, sesuai dengan tema yang telah tertera di judul ya. Hidup adalah lingkaran kehidupan, bukan pekerjaan. Bekerja sama dengan kesehatan, cinta, dan hubungan, atau kurang lebih hidup yang dijalani dengan baik. Kalau moto hidup saya sih menjaga keseimbangan, meraih harmoni. Seperti apa contohnya? Ya, kesehatan. Dengan kita sehat, maka lebih banyak waktu, maka lebih banyak yang kita kerjakan. Artinya produktivitas meningkat kalau kita sehat, gitu ya. Cinta, pemenuhan, saling memberi dan saling menerima, tidak ada egois. Apalagi ingat bahwa menikah adalah kerjasama dan layaknya kakak beradik. Itu aja sih ya, yang pengalaman saya ya kayak kakak adik aja gitu, nggak usah yang egois. Oh, gue kepala rumah tangga nih, gue kan yang nyari duit. Enggak gitu juga ya. Hubungan atau networking harus berlandaskan atas kegembiraan. Ya harus dong, bukan malah azas manfaat, siapa makan siapa, gue dapat apa dari itu nggak bisa ya, nggak bisa itu teman-teman. Jadi ya kegembiraan aja gitu. Kemudian pekerjaan, tujuan dan memberi kembali. Oke, ketika kita sudah mendapatkan ya berbagilah gitu ya. Jadi nggak melulu kita stres dengan pekerjaan lalu dapat uang, kemudian uangnya dihabisin buat ngilangin stres. Itu adalah red race yang adalah gitu ya. Oke, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan pekerjaan ke dalam kehidupan dan menemukan keselarasan dengan semua hal yang Anda cintai? Bisa nggak sih? Bisa dong. Nah, 3 langkah sederhana berikut ini agar kita dapat mencapai keselarasan dalam kehidupan kerja. Gitu ya. Oke, yang pertama, set boundaries Anda ya, gitu ya. Kalau di Indonesia kan rada susah sih itu, jadi ya udah boundaries aja lah gitu. Tentukan jam kerja dan waktu pribadi, harus dipisahkan dong. Jangan masalah rumah dibawa ke kantor, masalah kantor dibawa ke rumah. Pasti ruwet itu. Istri nggak tahu apa-apa pulang marah-marah. Gimana sih gini aja nggak bisa, padahal ada apa di kantor? Ini masalah gini ya, jangan dibawa ya, dibedakan. Jadi tipsnya, gunakan aplikasi kalender untuk memblokir jam kerja dan mengatur pengingat untuk istirahat. Ingat, tubuh Anda butuh hak untuk istirahat, nggak terus dipacu terus gitu ya, kayak robot Android 18 aja gimana. Jadi malah nggak jelas cenderungannya. Gabungkan cinta. Jadwalkan intimate malam kencan rutin dengan pasangan Anda. Waktu bersama keluarga dengan anak-anak Anda, dan juga liburan itu penting ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sih ketika ada karyawan yang nggak pernah libur, ini terutama di bidang saya HR ya, karyawan nggak pernah libur ya saya bilang, kok kamu nggak liburan, kamu belum pernah cuti ambil libur ya gitu. Liburlah sana sekali-sekali gitu biar tercipta keseimbangan, refresh. Oke, yang kedua, prioritize self care gitu ya. Apa bahasa Indonesia ini? Ya pokoknya itulah. Prioritaskan untuk care terhadap diri sendiri gitu. Jadwalkan perawatan diri setiap hari dan kegiatan yang menyenangkan. Ini penting ya. Jadi misalnya kadang misalnya sekali-sekali pengen makan seblak level 99 ya, itu kan seperti kayak perawatan diri dan kegiatan yang menyenangkan. Kalau memang biasa senengnya nyalon ya udah nyalon aja gitu. And then pokoknya kadang gini loh teman-teman, pernah nggak teman-teman tuh aku mau ke restoran ini lah makan sendirian gitu, kayaknya itu jadi lebih tenang gitu ya. Oke, tipsnya mulailah dengan sesi mindfulness selama 10 menit di pagi hari. Contohnya gimana sih? Kalau
saya sih tiap pagi tuh kayak yoga atau bertapa gitu, mengosongkan pikiran, and then berpikir positif, afirmasi positif gitu ya. Itu bisa kok 10 menit dalam satu hari kita benar-benar ngeblank gitu ya, bukan ngeblank ya, meditasi itu apa sih istilahnya, pokoknya ketenangan gitu. Selain itu kita dapat dari sholat ya, sholat ibadah gitu ya. Dan tingkatkan secara bertahap setiap hari ya, maksudnya kalau misalnya hari ini bisa tahajud ya tambahin duhanya, kalau misalnya udah duha ya tambahin sunnah qobliyah ba'diyahnya gitu ya kira-kira. Jadi itu lebih ke spiritual kita, hubungan dengan vertikal gitu ya. Dalam kesehatan ini nih yang mulai jarang nih, sertakan olahraga setiap hari dan persiapan makanan sehat dalam rutinitas Anda gitu loh. Jadi makan bukan terus wah lele saurus, tiap hari lele saurus saja makannya, jangan ya, karena gue sukanya cuman itu. Ya nggak bisa gitu juga. Jadi harus dikondisikan keseimbangan sayur-sayur gitu ya. Sayur buah itu penting teman-teman. Kapan terakhir makan buah? Oh pas kondangan dulu Mas Tio. Kondangan tahun berapa itu saya makan buah tuh sama puding tuh ya. Ya jangan gitu juga ya. Jadi kita harus ya belilah buah, apa kayak pisang itu, pisang apa yang mahal tuh, pisang oke itu. Nah gitu. Yang ketiga, embrace flexibility ya. Apalagi nih artinya nggak tahu lah. Mendelegasikan tugas dan memberikan jam kerja yang lebih fleksibel. Ya fleksibel aja gitu kan, ada istilah 20 itu kan, jadi istirahat, mata di refresh, lihat yang hijau-hijau gitu ya. Tipsnya gimana? Gunakan alat bantu manajemen tugas untuk mengidentifikasi dan mendelegasikan tugas-tugas yang kurang begitu penting gitu ya, atau tidak penting atau bahkan bisa didelegasikan gitu. Dalam hubungan bersikaplah fleksibel untuk menghadiri acara keluarga atau pertemuan sosial yang penting. Nah ini biasanya nih, lu kalau keluarga gua aja lu nggak pernah mau datang bang gitu. Emang ada ya kayak gitu ya? Ya pokoknya arisan dari kedua belah pihak keluarga ya udah datang aja. Kalau misalnya ada jagung mantan ya datang aja gitu, susah benar. Oke, mulailah hidup lebih hidup. Ini untuk kesehatan, kekayaan, dan cinta. Gitu ya, pekerjaan atau kehidupan. Ya dua-duanya harus dijalanin lah, harus imbang itu. Jangan, ya pokoknya ketidakseimbangan itu akan menghancurkan segalanya teman-teman. Udah lah, gitu aja. Sampai ketemu di NF Literasi berikutnya. Dadah.